Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul kedua ini berbicara tentang konsep dasar perancangan, di mana kita akan fokus pada konsep dasar dari elemen perancangan. Elemen perancangan dibangun dari kriteria perancangan, di mana kriteria perancangan itu dibangun dari regulasi yang ada di Indonesia terkait dengan jalan dan juga standar perencanaan jalan yang berlaku di Indonesia. Elemen perancangan itu menjadi dasar untuk melakukan proses desain, kemudian konstruksi dan juga operasi dan maintenance pada saat jalan telah dibuka. Elemen utama perancangan terdiri dari jarak pandang, elemen horizontal, elemen vertikal, dan potongan melintang. Sementara elemen perancangan ada didukung oleh elemen lain yaitu drainase dan perambuan. Jarak pandang adalah jarak yang diberikan kepada pengemudi, di mana dengan jarak pandang tersebut pengemudi bisa melakukan manuver untuk berhenti, untuk menyiap kendaraan atau untuk berjalan di malam hari, dan juga memberi pandangan yang cukup untuk melewati di bawah konstruksi, misalnya di segmen di bawah flyover atau di bawah jembatan penyeberangan. Sementara elemen horizontal definisikan sebagai proyeksi rencana sumber jalan terhadap bidang horizontal. Pada elemen horizontal, kita berbicara tentang masalah jalan yang lurus dan tikungan. Elemen vertikal adalah proyeksi rencana sumber jalan pada bidang vertikal. Di sini kita berbicara tentang masalah tanjakan, turunan, dan juga jalan datar. Sementara potongan melintang itu adalah bentuk atau dimensi jalan. Ya, di sini kita berbicara tentang bagaimana jumlah jalur yang perlu kita sediakan, apakah perlu median, apakah perlu drainase di mana, pejalan kaki, jauh berjalan kaki, dan sebagainya. Bisa digambarkan seperti ini, ini adalah bentuk dari elemen horizontal, kemudian adalah bentuk dari elemen vertikal, ya, dan ini potongan melintang. Sehingga kalau ketiganya kita gabung, itu dimensi ya, yang meliputi elemen horizontal, vertikal, dan kemudian potongan melintang. Dalam perencanaan ada isu-isu penting yang perlu kita perhatikan. Isu perancangan dalam elemen horizontal ada dua komponen, yaitu ada bagian yang lurus, ada bagian yang melengkung. Pada bagian yang lurus, isu utama di elemen horizontal kita berbicara tentang jalan yang lurus. Sementara untuk bagian yang melengkung kita bicara tentang jalan yang melengkung atau kita kenal sebagai tikungan. Nah, di tikungan inilah terjadi yang disebut dengan namanya gaya sentrifugal. Bagaimana mobil, kendaraan pada saat melewati suatu bagian yang lengkung atau tikungan itu tidak mengalami gaya sentrifugal yang mengakibatkan mobil menjadi terlempar dari jalan atau misalnya keluar dari jalurnya seperti itu. Ini yang kita rencanakan di alignment horizontal. Isu penting dalam perencanaan alignment vertikal itu adalah masalah bagian yang lurus, di mana di sini kita mendesain yang kita sebut dengan tanjakan, turunan, dan juga jalan datar. Bagaimana kita bisa mendesain tanjakan yang cukup agar truk atau bis bisa melewati jalur jalan tersebut. Demikian juga dengan turunan. Sementara untuk bagian lengkung itu adalah bagaimana kita mengakomodasi perubahan kemiringan yang ada di alignment vertikal. Isu perancangan terkait dengan potongan melintang itu masalah kapasitas. Ya, di sini kita akan membahas berapa jumlah lajur yang kita butuhkan buat jalan yang kita desain. Di mana posisi marka, di mana posisi rambu, di mana kelengkapan-kelengkapan jalan lain seperti pedestrian dan sebagainya. Itu akan kita rencanakan di potongan melintang. Nah, isu perancangan yang terkait dengan jarak pandang itu adalah bagaimana kita menyiapkan geometrik jalan ini memberikan kebebasan pandangan yang cukup bagi pengemudi. Jangan sampai pengemudi terhalang pandangannya ya sehingga tidak mendapat jarak pandang yang cukup. Demikian juga kaitannya dengan masalah penerangan jalan. Bagaimana posisi penerangan jalan untuk membantu jarak pandang pengemudi di malam hari. Baik, ini adalah akhir dari modul kedua. Nanti kita akan mulai masuk pada konten perancangan geometrik jalan. Kita mulai nanti dari modul-modul berikutnya terkait dengan kriteria, kemudian kita membahas lebih detail tentang elemen perancangan, ya, dan sebagainya. Terima kasih.